Assalamualaikum YouTube. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Semoga tetap semangat ya. Hari ini saya mau mengajak kalian semua untuk tur kebun di halaman belakang rumah. Kebun ini sudah ada sejak 2 bulan yang lalu, sejak saya pertama kali menanam bibit-bibit sayuran. Ada juga yang saya semai dari biji. Awalnya saya berniat menanam cabai saja, karena satu rumah suka sekali dengan sambal. Jadi sepertinya seru kalau punya pohon cabai sendiri. Ritual membuat sambal jadi tambah menyenangkan, karena cabainya berasal dari kebun sendiri. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya mulai membuat bedengan-bedengan baru karena terinspirasi dari video berkebun di YouTube. Jadi saya membuat bedengan seperti ini menggunakan papan kayu agar terlihat rapi dan cantik. Akhirnya saya mulai menyemai benih sayuran. Saya beli di toko dengan harga Rp10.000. Saya sudah bisa menyemai sampai 20 benih sayuran. Karena untuk konsumsi pribadi dan saya pun tidak banyak ilmu tentang pertanian, jadi areal kebunnya hanya seluas 100 meter persegi. Walaupun kecil, tetapi saya maksimalkan agar beberapa sayuran bisa saya kembangkan di dalamnya. Dan alhamdulillah, sampai hari ini sudah ada beberapa tanaman sayur dan buah yang sudah produktif, tumbuh subur dan juga berbuah lebat. Nah, teman-teman mau tahu tumbuhan apa saja yang ada di dalam kebun ini? Yuk kita berkeliling. Pertama, ini ada pohon kacang panjang. Saya tanam pohon kacang panjang ini dalam bedengan dengan tanaman buncis. Dan ada juga beberapa pohon sawi putih yang menumpang hidup. Kacang panjang maupun buncis semuanya berbuah lebat. Dalam satu pohon bisa tumbuh beberapa tangkai buah. Biasanya kacang panjang ini saya jadikan campuran dalam masakan sayur asem, pecel, maupun ditumis saja, rasanya sudah mantap sekali. Kacang panjang dan buncis adalah tumbuhan merambat. Jadi saya buat rambatan seperti ini agar pohonnya bisa tumbuh dengan baik dan buahnya bisa menggantung sehingga mudah untuk dikontrol. Di bagian paling atas banyak buncis yang sudah besar buahnya. Mungkin beberapa hari lagi sudah bisa dipanen. Buahnya sangat banyak, tertutup oleh daun-daun. Daun-daun ini semuanya berkumpul di atas sini. Karena sejatinya tanaman itu merambat mengikuti matahari. Selanjutnya ada pohon tomat. Sekarang pohon tomat ini sudah hampir sama tingginya dengan saya. Buahnya sangat lebat karena setiap cabangnya menghasilkan banyak buah. Rasanya tidak sabar saya menunggu tomat ini masak. Pohon tomat ini tidak terlalu kuat. Jadi di setiap ujungnya saya beri penyangga seperti ini agar dia tidak patah dan supaya dia bisa berdiri dengan tegak. Bukan cuma kita saja yang butuh sandaran, pohon tomat juga butuh. Yang ini kangkung, sayuran favorit semua orang deh kayaknya. Ditumis maupun dijadikan rujak, rasanya sama-sama sedap. Tanaman kangkung ini termasuk jenis tanaman yang paling mudah untuk ditanam.
Saran saya, jika ingin memulai bertanam, teman-teman bisa menanam kangkung terlebih dahulu. Jika teman-teman punya lahan terbatas, tanaman kangkung ini bisa ditanam dalam wadah polybag. Berikutnya ada cabai hijau, penyedap masakan favorit saya nih. Apapun yang dimasak dengan cabai hijau, rasanya menjadi lebih mewah. Cabai ini saya tanam dalam bedengan dengan ditutupi plastik mulsa, supaya tanahnya tetap gembur di tengah cuaca yang tidak menentu. Karena merawat tanaman cabai ini susah-susah gampang loh. Apalagi saat masih kecil pernah terserang fusarium hingga membuat saya hampir menyerah. Tetapi syukur Allah masih menyelamatkan tanaman saya hingga kini dia berbuah lebat seperti sekarang. Selanjutnya, ini adalah tanaman sawi. Jenisnya sawi putih. Pohonnya sangat besar ya. Dia tumbuh sangat subur. Bisa dilihat dari ukuran daunnya yang sangat besar. Di bagian tengahnya itulah nanti yang akan kita panen atau yang akan kita konsumsi. Ini adalah sawi putih. Sayuran yang sangat segar kalau dimasak. Walaupun hanya dimasak bening, tapi ini rasanya enak sekali. Coba teman-teman bisa lihat ukurannya. Besar-besar ya. Cantik sekali bentuknya. Kalau dilihat-lihat bentuknya seperti bunga. Betul nggak? Kalau ini adalah pohon wortel. Bisa teman-teman lihat pertumbuhannya bagus. Jadi walaupun di dataran rendah, wortel ini masih bisa tumbuh. Hanya saja kita belum tahu hasilnya. Karena perjalanan wortel ini masih panjang. Semoga hasilnya sesuai dengan wortel pada umumnya. Agar buahnya berkembang dengan optimal, nanti pohon wortel ini akan kita lakukan penjarangan. Jadi pohon-pohonnya kita cabut, kita beri jarak supaya pertumbuhan wortelnya bisa lebih optimal dan wortelnya bisa tumbuh dengan ukuran yang besar. Lalu di sini ada bawang merah. Bawang merah ini saya tanam bersama dengan cabai dalam bedengan dengan mulsa. Menanam bawang merah ini sangat mudah loh. Hanya bermodalkan sisa bawang merah di dapur. Sekarang sudah mulai terlihat bentuk tunas bawangnya. Semoga bisa bertahan sampai panen ya. Tidak ada ruginya jika kita menanam. Misalnya saja bawang merah ini. Dari 1 siung bawang merah, kita bisa mendapatkan 5-15 kali lipat. Ini adalah terong ungu. Pohonnya hanya 4, terlihat gundul sisa panen kemarin. Karena habis saya pruning, supaya bisa berbunga dan berbuah kembali. Kalau bedengan ini isinya bayam. Alhamdulillah sebentar lagi sudah bisa dipanen. Tidak semua tanaman saya tanam dalam bedengan. Ada beberapa tanaman yang sengaja saya tanam di polybag. Seperti pohon timun ini. Pohon timun di polybag ini ternyata lebih cepat tumbuh buahnya loh. Lihat, buahnya sudah besar ya. Sementara pohon timun yang saya tanam di bedengan lebih banyak mengeluarkan bunga jantan. Jadi bunga jantan ini tidak bisa menjadi buah karena dia hanya memiliki benang sari. Jadi hanya bisa membuahi. Sementara bunga betinanya hanya sedikit. Mungkin satu pohon itu cuma ada 1 atau 2 bunga betina. Meskipun begitu, pohonnya tumbuh dengan subur. Bisa dilihat dari bentuk daunnya yang bagus-bagus.
Kemudian ini ada pohon timun yang saya tanam dalam pot, juga berbuah sangat lebat. Bunga betinanya sudah berubah menjadi buah. Lucu-lucu sekali bentuknya. Semoga dia bisa bertahan sampai panen nanti ya. Ini juga ada beberapa pohon kacang panjang yang coba saya tanam di pot. Dia juga berbuah sangat subur. Masih produktif karena dia masih mengeluarkan bunga-bunga baru. Cantiknya. Kalau ini adalah bedengan baru, usianya masih sangat dini sekali. Semoga mereka bisa berkembang dengan baik ya sampai panen nanti. Dan ini dia, pohon stroberi. Pohon ini adalah tanaman favorit saya di kebun ini. Walaupun habitatnya di dataran tinggi, namun di dataran rendah pun dia bisa berbuah. Walaupun sedikit tricky dalam merawatnya. Dan buahnya pun tidak bisa berukuran besar seperti pada habitatnya. Tetapi walaupun buahnya kecil, hasil kebun sendiri itu rasanya lebih nikmat dari apapun. Semoga saja pohon stroberinya bisa produktif ya. Dan ini ada sulur-sulur baru, nanti akan kita kembangkan menjadi pohon stroberi yang baru. Nah, itu dia tur kebun kita kali ini. Tanaman yang tumbuh di dalam kebun ini, walaupun belum sempurna, darinya saya belajar bahwa berkebun bukan hanya melatih kesabaran, tetapi juga mengajarkan saya akan pentingnya ikhtiar dan berbuat baik. Dapat 2. Terong. Berkebun juga membangun kesadaran saya untuk terus tumbuh. Sebagai makhluk Tuhan, tanaman tumbuh, begitupun manusia tumbuh. Harus berubah ke arah yang lebih baik. Sekian tur kebun kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di cerita kebun selanjutnya. Wassalamualaikum. Oh iya. Mantap. Ini Uti. Pelan-pelan. Hore.